Halo, selamat malam para pendengar setia dari channel Anin Show, channel yang berisi tentang channel misteri, channel horor, dan yang berkaitan dengan makhluk halus dan tak kasat mata. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih, ya, yang datang dari mana? Dari Bogor. Oh, dari Bogor ya, dari Bogor. Kejadiannya di mana ini? Di Cikarang. Oh, di Cikarang. Saya dengan Mbak siapa ini? Mbak Suci. Oh, Mbak Suci. Mbak Suci mau bercerita tentang kejadian pada saat liburan bersama keluarga. Di daerah mana itu? Di daerah Cikarang. Oh, di daerah Cikarang. Oke. Ya, langsung saja kepada Mbak Suci untuk menceritakan kisahnya dan berbagi ke kita semua sebagai pendengar setia dari channel Anin Show. Ya, silahkan Mbak Suci. Jadi diawali dengan kita liburan bersama orang tua saya, ibu saya, bapak saya, adik-adik saya, ada 2, perempuan dan lelaki. Awal mulanya kita berada di hotel itu, kita awalnya biasa aja, cuman ada satu yang menurut saya aneh di situ. Awalnya yang sadar cuma saya doang. Di situ saya melihat ada lukisan gambar nenek-nenek membawa lukisan nenek-nenek yang jualan jamu. Itu kira-kira setinggi lantai 3, jadi tinggi banget. Jadi kayak contohnya misalkan lantai 3-nya itu baru kepalanya, lantai 2 baru badannya, lantai terakhirnya lantai 1-nya itu baru kakinya. Itu bener-bener gede banget. Di situ saya mikir kayak mungkin emang ciri khas dari hotel ini. Lalu kami diantar oleh stafnya, kami sambil bercerita dengan orang itunya kayak dari kerja dari kapan Pak gitu. Terus kata bapaknya baru kerja, baru banget, baru diterima di hotel itu. Ya udah, kami kayak selesai cerita. Pas di liftnya itu, selesai dari lift kami masuk ke kamarnya. Di kamarnya kami merasa aneh karena si stafnya itu masuknya agak ragu, agak takut, seperti orang yang tahu kalau di dalamnya ada orang, kayak seakan-akan maling yang masuk perlahan-lahan. Di situ kami sudah bingung kenapa ini stafnya kayak gini. Setelah dia memasukkan kopernya juga si stafnya juga buru-buru seperti takut. Nah, kami kayak awalnya mikir biasa aja. Kami ngelakuin aktivitas biasa. Dan di situ kebetulan kan memang ada kolam renangnya. Jadi adik-adik saya mengajak saya dan mama saya untuk ngajakin berenang. Akhirnya kami bersiap-siap untuk berenang. Lalu saya menanya kepada ayah saya, ya, ayah mau ikut berenang nggak? Terus kata ayah saya, nggak usah, ayah mau tidur aja, ayah mau istirahat, capek. Jadi kami semua pergi ke tempat kolam renangnya, sedangkan ayah saya berdiam di kamar sendiri. Setelah kami berenang lama, yang awalnya kami berenang dari sore sampai azan maghrib, akhirnya kita kembali ke kamarnya. Di kamarnya, di situ saya masuk lebih awal. Di situ saya melihat ayah saya malah main HP, bukannya malah istirahat untuk tidur. Saya nanya ke ayah saya, ya, kok nggak tidur? Katanya capek mau istirahat. Di situ ayah saya tidak menjawab satu kata pun. Akhirnya saya pergi dan saya tidak memperdulikan ayah saya sedang apa. Lalu setelah malam tiba, kami semua tertidur. Tapi di suatu malam mama saya terbangun jam 1 karena adik saya menangis. Adik yang terakhir saya yang laki-laki menangis. Dia menangis minta dibikinin susu. Akhirnya mama saya bersiap untuk membuat susu. Mama saya membuka susu, tapi yang bikin aneh di situ posisi lampu sedang mati. Tapi pas susunya dibuka, semua lampu langsung nyala. Padahal posisi saklar jauh, gak ada siapa-siapa. Posisi semua orang tidur. Mama saya di situ bingung dan merinding. Kenapa tiba-tiba lampunya nyala? Akhirnya mama saya langsung nyamperin ayah saya buat menenangkan diri. Dan setelah paginya, saya nggak sengaja kebangun. Orang tua saya di situ lagi ribut, lagi ngomongin tentang masalah tadi malam. Di situ mama saya cerita kalau malam tadi sempet
terjadi kejadian seperti itu. Di situ ayah saya baru mulai menceritakan kenapa kemarin sore dia tidak tidur karena pas ayah saya sedang tidur, ayah saya sedang diganggu. Ayah saya kasurnya digoyang-goyangin sama sosok yang nggak tahu itu siapa. Padahal posisi ayah saya sendiri, ayah saya merasa tidak nyaman dan memilih main HP. Dan di situ mulailah kita saling cerita kenapa ini kayak gini. Akhirnya ayah saya memilih untuk minta ke pemilik hotelnya untuk dipindahkan kamarnya karena kita sebenarnya menginap 2 malam. Akhirnya ayah saya langsung pergi menanyakan kepada pemilik hotel, terus pemilik hotelnya hanya cuma bisa bilang baru pertama kali terjadi seperti ini. Akhirnya pemilik hotel memindahkan kamar kita. Setelah pulang dari hotel, adik saya kan sempat selfie gitu. Adik saya memperiksa galerinya kayak foto-foto dia gimana pas di hotel. Ternyata ada satu foto yang mengganjal. Jadi di fotonya itu dia seakan-akan foto berdua, padahal di situ posisi dia foto sendiri. Di belakangnya ada yang ikut kayak manusia yang cuma setengah muka doang, dan itu mukanya hancur parah, dan itu benar-benar mengerikan. Itu posisi foto selfie-nya itu di mana? Di dalam kamar atau di dalam kamar yang pertama? Oh, di dalam kamar yang pertama ya. Iya. Oke, Mbak Suci. Ya, Mbak Suci, ini kejadiannya kapan tadi ya? Tahun 2022. 2022, tepatnya di hotel daerah Cikarang ya? Iya. Waktu itu Mbak Suci ini bersama keluarga mengalami. Jadi bukan hanya Mbak Suci aja berarti kalau gitu ya, yang mengalami. Sama termasuk ayahnya, terus sama adiknya juga ngalamin juga berarti ya. Jadi itu hanya terjadi di malam pertama aja ya gitu ya. Di kamar itu. Di kamar itu. Berarti pas yang posisi di hotel yang sama tapi beda kamar itu malah aman ya? Aman. Oh iya, berarti mungkin aja yang di kamar itu yang horor ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Suci yang telah berbagi pengalaman cerita misterinya yang sudah dibagikan kepada para pendengar setia channel Anin Show. Selamat malam Mbak Suci. Malam.